A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ayuhat talab azza Allah wa iyyakum. Na'ti ila darsi al-faraid. Pembahasan berikutnya kita masuk ke pembahasan faraid atau warisan. Pelajaran warisan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, asbabul irth. Sebab-sebab waris, orang mendapatkan waris. As-sabab lughatan huwa ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Wa minhu qawlu ta'ala wa atainahu min kulli syai'in sababa. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lainnya. Wa istilahan, secara istilah, yang dimaksud dengan istilah di sini adalah segala sesuatu ma yalzamu min wujudil wujud wa min adamihi al-adam. Segala sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum. Misal, masuknya bulan puasa menjadi sebab wajibnya seorang berpuasa. Wa asbabul irs ya allati ja'alallahu ta'ala sababan li husul waris alal irs. Dan sebab-sebab irs, sebab-sebab waris di sini, sebab orang mendapatkan warisan di sini adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi sebab untuk mendapatkan waris. Wa adamiha, dan tidak ketiadaan dari sebab-sebab waris ini menjadikan sebab dia tidak mendapatkan harta warisan. Adapun sebab-sebab waris itu ada 3. Sebab-sebab seorang itu mendapatkan warisan. Sebab-sebab seorang itu mendapatkan warisan di sini ada 3. Yang pertama, aqduz zaujiyah as-sahihah. Aqduz zaujiyah as-sahih. Akad pernikahan yang dibenarkan. Wa illam yahsul wat'i. Meskipun dia belum wata atau berhubungan suami istri, wal khalwah sama dalam hal ini, artinya berhubungan. Qala ta'ala walakum nisfu ma tarak azwajukum, dan bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh azwajukum, suami-suami kalian atau istri-istri kalian. Wal mar'atu takunu zaujah bimujarrad aqd, dan perempuan itu menjadi istri hanya dengan sekedar adanya akad, artinya akad pernikahan. Hatta walau lam yadkhul biha, meskipun suaminya itu tidak masuk, maksudnya di sini tidak masuk itu tidak berhubungan dengan dirinya, dengan si wanita tersebut. Meskipun suaminya itu tidak berhubungan dengan istrinya, maka istrinya itu mendapatkan waris apabila suaminya itu meninggal. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi Baru'i binti Washik anna laha al-miras min zawjiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu keputusan kepada Baru' binti Washik bahwasanya ia mendapatkan warisan dari suaminya, padahal suaminya ini belum masuk atau belum berhubungan dengan dirinya. Ini. Yang kedua adalah nasab atau pertalian darah keturunan. Wa ittisal bain insaini bi waladi qariba au ba'ida. Itu hubungan antara dua insan disebabkan karena adanya wiladah qaribah, hubungan darah yang dekat maupun yang jauh.
bidalil qauli ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Surat Al-Ahzab ayat 6. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam kitabullah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang yang punya hubungan darah satu sama lain ini lebih berhak untuk mendapatkan warisan satu sama lain daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Ini dalam surat Al-Ahzab. Selanjutnya wa yanqasimu nasabu ila thalatha aqsam. Sekarang pembagian nasab, keturunan. Jadi nasab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama usul, jadi yang pokok. Yang pokoknya itu, batang pokoknya itu adalah al-aba wa in ulu. Jadi bapak sampai ke atas. Dari bapak sampai ke atas. Ini dari golongan laki-laki. Jadi nasab yang dimaksud di sini adalah dari golongan laki-laki. Kemudian al-furu'. Al-furu' di sini adalah anak. Jadi anak bisa jadi anak dari perempuan, anak dari laki-laki. Jadi anak laki-laki maupun anak perempuan itu sampai ke bawah. Jadi furu', jadi cabangnya. Al-hawashi, hawashi. Wa huwa al-ikhwa wa abna'uhum. Hawashi itu yang mengiringi, yaitu adalah saudara-saudaranya, yaitu saudara-saudaranya si mayit. Wa abna'uhum, dan anak-anaknya saudaranya si mayit. Wa in nazalu, sampai ke bawah. Kemudian berikutnya wal a'mam, paman-pamannya, jadi pamannya si mayit. Wa abna'uhum, dan anaknya paman itu juga mendapatkan sampai ke bawah. Ini hawashi. Kemudian sebab-sebab masuk ke berikutnya adalah sebab-sebab seorang mendapatkan waris. Yang ketiga adalah al-wala. Al-wala. Al-wala di sini itu adalah usubah sababuha nikmatil mu'tiq ala raqiqihi bil 'itqi. Yaitu adalah orang yang mendapatkan waris disebabkan karena dia telah membebaskan budak. Jadi si budaknya itu ia bebaskan, lalu ketika itu budaknya meninggal dunia, maka si budak ini mewariskan kepada majikannya, mantan majikannya yang telah membebaskan dirinya. Innamal wala'u liman a'taqa. Al-wala ini adalah perwalian ya. Yang dimaksud di sini al-wala adalah perwalian. Jadi wali si budak yang telah membebaskan dirinya itu mendapatkan warisan dari budak yang meninggal tersebut apabila dia itu meninggal. Lanjutkan ke pembahasan yang keempat, yaitu penghalang seorang untuk mendapatkan warisan. Al-mani secara bahasa wa al-hail. Al-mani ini secara bahasa hail, sama penghalang, hajiz sama juga. Baina syai'aini, di antara keduanya. Jadi penghalang di antara kedua suatu. Wa minhu man'ul haidil al-mar'ati minas shaumi was shalah. Ya, contohnya adalah haid, halangan dalam masalah haid pada perempuan yang menjadi penghalang untuk melaksanakan puasa atau sholat. Secara istilah, as-sabab alladhi kana yahulu bainal waris wal irs min qaribihi,
sebab yang menjadi penghalang antara orang yang mendapatkan waris dengan warisan. Ini dari sisi qoribihi, hubungan persaudara atau hubungan keturunan, keluarga. Wahya salasah, yang ini ada 3. Yang pertama adalah ar-riqqu, perbudakan. Kaunu 'abdan mamlukan yuba'u wa yushtara. Ya, wujudnya ini adalah budak mamluk, budak yang bisa dimiliki dengan cara dijual atau dibelinya. Wala tasarruf lahu fi nafsihi, dan dia tidak bisa ya mentasarufkan hartanya dengan sendirinya, ya, karena dia sudah dimiliki oleh majikannya. Wa minal adilla ala dzalik, dan dalil-dalil dalam hal ini yaitu qaulu ta'ala walakum nisfu ma tarak azwajukum, surah An-Nisa ayat 12. Dan bagi kalian setengah apa yang kamu tinggalkan suami-suamimu atau istri-istrimu. Wajhul istidlal, bahwasanya jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta warisan atau menyerahkan harta warisan ini kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak, dengan tanda lam di sini, huruf lam di sini. Ini menunjukkan kepemilikan. Fadulla ala annal mal al-mawrus milkul lil waris. Jadi ini menunjukkan bahwasanya harta orang yang meninggal, mauris itu artinya orang yang meninggal, artinya orang yang mewariskan, ini diberikan atau dimiliki oleh si waris, orang yang mendapatkan waris. Warraqiq la yamliku fala yaris. Maka raqiq, budak, itu tidak bisa memiliki hak atau mendapatkan hak kepemilikan dari harta waris, dan juga dia tidak bisa mewariskan kepada yang lainnya. Dalil yang kedua dari hadis man ibta'a 'abdan lahu mal famaluhu lil bai' illa yushtaratul mubta'. Barang siapa yang menjual hamba sahaya, maka baginya harta atau sahamnya. Famaluhu lil bai', maka sahamnya atau uangnya itu milik si bai', si penjual. Illa yushtaratul mubta', kecuali si pembelinya itu memberikan syarat. Fa'athbata Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan dalam hal ini bahwasanya harta lil ba'i, jadi hartanya seorang penjual ini, hartanya ini adalah milik si penjual, ya, sebagai bentuk kepemilikan. Walaysa lil 'abdi syai'in, maka hamba saya itu tidak memiliki sedikit apapun. Ini fadulla ala anna riq mani lil irth, ini menunjukkan bahwasanya perbudakan itu penghalang untuk mendapatkan warisan. Kaifa yarithu wa huwa la yamlik, lalu bagaimana dia mau mewarisi padahal dia tidak memiliki apapun gitu. Kemudian yang kedua, mani yang kedua, penghalang yang kedua adalah pembunuhan, yaitu menghilangkan nyawa secara langsung atau karena disebabkan oleh orang lain tapi dengan sebab dirinya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatil minal mirasi syai'un. Tiada ada sedikit pun bagi orang yang membunuh itu mendapatkan harta warisan. Jadi pembunuh, baik itu membunuh dengan cara langsung atau menyuruh orang lain, tasabbuban ini, menyuruh orang lain, maka itu dia tidak mendapatkan harta waris. Kemudian yang ketiga, ikhtilafuddin, ya, berbeda agama. Maksudnya di sini adalah al-waris ala ghairi dinil mawrus. Jadi orang yang mendapatkan warisan itu berbeda keyakinan atau agama dengan orang yang meninggal gitu.
Wa yustadillu liqauli mani'an biqauli sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita ambil kesimpulan tentang mani, tentang mani dalam hal ini, yaitu adalah la yarithul muslimu al-kafir. Orang muslim tidak bisa memberikan atau tidak bisa mewariskan kepada orang kafir. Artinya orang muslim tidak bisa memberi waris kepada orang kafir. Wal kafir al-muslim. Begitu pula sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewariskan kepada orang muslim. Wa li'annahu idza ikhtalafa ad-din inqata'at sillah bainahuma syar'an. Karena apa? Perbedaan agama ini memutus hubungan ya di antara keduanya secara syariat. Walihada qala Allah Ta'ala li Nuh an ibnihi al-kafir. Ini seperti apa yang difirmankan Allah pada Nabi Nuh terhadap anaknya yang kafir. Innahu laisa min ahlika. Sungguhnya ia bukan dari keluargamu. Innahu amalu ghairu shalih. Ini dalam surat Hud ayat 46. Jadi orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, hartanya orang muslim, dan atau sebaliknya. Maka dalam contoh dalam hal ini yaitu orang muslim tidak bisa mewarisi atau tidak bisa memberikan waris kepada keluarganya, itu meskipun keluarga sedarah yang agamanya di luar Islam, misalnya Nasrani. Jadi orang Islam tidak bisa memberikan waris kepada orang Nasrani yang berbeda keyakinan. Dan begitu pula sebaliknya, orang Nasrani itu pun tidak bisa memberikan waris kepada keluarganya yang muslim. Ini هذا مما شرحنا في هذا اللقاء. نختم بحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.